Geger mendulang protes publik gara-gara dituding menghina lambang negara, kini kabarnya pedangdut Zaskia Gotik kian mendulang pelik. Pasalnya pelaporan hukum yang telah dilaporkan oleh Wakil Ketua Komite 3 DPD RI Fahira Idris kian bergulir serius. Buktinya kemarin Fahira Idris bersama tim pengacaranya kembali mendatangi markas Polda Metro Jaya untuk menjalani gelar awal yang konon bakal kian membuat kasus Zaskia Gotik disidik lebih dalam. Termasuk pula mengumpulkan segepok bukti yang kabarnya bisa menjerat Zaskia. Tadi kita gelar awal jam berapa ya? Jam 2:30 sampai 3:30, 1 jam. Ini tidak hanya dia ucapan, tapi ditanya pasal sila kelima Pancasila itu apa? Dia tulis itu di kertas. Bebek. Nah, itu kertasnya harus ada nanti ya. Polisi pasti juga akan mengumpulkan barang-barang bukti. Kian bergulir serius, kini Zaskia Gotik yang selama ini hanya bisa pasrah meminta maaf kepada publik pun mulai mengutas langkah antisipasi. Zaskia mulai menggandeng pengacara yang uniknya menguak kondisi Zaskia yang kini tengah depresi menghadapi derasnya protes dan tekanan sejumlah LSM yang konon tak kalah siap mengambil ancang-ancang bakal memperkarakan Zaskia ke jalur hukum. Ya, pada saat ini Zaskia Gotik tidak bisa hadir karena memang kondisi fisiknya dia saat ini sedang depresi. Bahkan dia meneteskan air mata tadi malam. Dia bilang, demi Allah, demi Tuhan bang, saya tidak ada maksud sedikit juga ya, dan saya tidak membayangkan dampaknya seperti ini. Kami selaku tim kuasa hukum meyakini dikarenakan memang tingkat pendidikan klien kami yang bisa dikatakan tidak tinggi ya, lalu kami juga meyakini bahwa memang sosok daripada Zaskia ini juga memang dia ceplas-ceplos, spontan, yang tidak dibuat-buat atau tidak mempermainkan atau membuat satu situasi guyonan atau candaan, ya kami makanya bersedia membela. Kalau dia bilang saya bodoh, saya lusadi, itu lebih mencari simpati masyarakat. Karena dari SD pun sudah tahu, Garuda Pancasila dari SD udah diajarin. Hormat kepada bendera merah putih. Masa lambang kita diganti dengan lambang yang nggak layak diucapkan? Ironisnya, meski telak-telak mengakui kesalahan Zaskia yang dilandasi oleh ketidaktahuan Zaskia akan lambang Pancasila, tapi toh pihak pengacara Zaskia tak bisa berkutik menanggapi fakta bahwa si pemilik goyang itik tersebut sengaja menyebutkan tanggal 32 yang jelas-jelas tidak ada sebagai tanggal terjadinya Hari Proklamasi Indonesia. Tak pelak, tanda tanya besar pun mencuat. Berkali-kali meminta maaf dan mengaku telah salah, tapi mengapa pihak Zaskia justru masih berusaha berkelit? Tuluskah permintaan maaf Zaskia tersebut? Kebetulan dia tidak ngebahas masalah itu ya sama kita, yang dia bahas masalah lambang. Kalau lambang memang kita tes dia tidak mengerti. Ya, pokoknya Neng nggak berhentinya, nggak ada kata capek, nggak ada kata lelah untuk meminta maaf untuk seluruh masyarakat Indonesia. Neng berbicara seperti itu tidak sadar, dan Neng kebawa euforia yang semua yang ada di panggung. Jadi ya, Neng tidak ada pernah kata lelah untuk meminta maaf. Tiap orang, termasuk anak kecil, tahu bahwa 32 Agustus itu tidak ada. Maka patut diduga dia melakukan secara sadar. Saya yakin juga dia waktu sekolah SD baca sila kelima itu apa lambangnya, pari dan kapas. Masa jadi bebek nungging gitu? Ini penghinaan secara lambang negara dan Indonesia secara hubungan bilateral, multilateral, dan dunia internasional. Dan mengejutkan, jika Zaskia Gotik yang serius menggandeng tim pengacara untuk membela dirinya, komedian Denny Cagur yang turut dilaporkan oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah Fahira Idris ke Polda Metro Jaya justru berbeda 180 derajat. Pasalnya Denny bahkan yang kala itu menjadi host yang melontarkan pertanyaan kepada Zaskia dan berbuntut geger insiden tudingan penghinaan lambang negara, merasa tidak perlu didampingi oleh pengacara karena merasa tidak membuat kesalahan. Enggak lah, karena saya tidak merasa membuat sebuah kesalahan gitu. Tapi kalau dianggap perlu, ada kok. Saya tahu ini bukan hal yang main-main gitu, tapi di saat nama-nama saya terbawa ya udah tinggal dijelaskan aja kok. Karena memang saya tidak memprovokasi, terus kalau dibilang saya membiarkan, emang kan konteksnya tanya jawab ya, cerdas cermat di situ. Saya tanya sila kelima lambangnya apa gitu. Karena emang games itu ditujukan untuk pertanyaan-pertanyaan cerdas cermat, untuk pertanyaan Ayu Ting Ting apa jawaban dulu kan, berarti Julia Perez jawab dulu gitu. Saya nggak tahu Zaskia Gotik mau jawab apa kan. Akibat itu adalah penyebab tadi, siapa yang bertanya, ini siapa yang drive dia?
Jadi jangan serta-merta kita menjudge Zaskia Gotik saja. Kalau Zaskia Gotik itu tidak dipancing, ya kan tadi hubungan sebab akibat ini. Bagaimana dia bisa menjawab itu? Sedangkan dia mengalir aja dari dalam pikiran dia. Host itu adalah orang yang paling krusial di setiap acara. Dialah yang bisa menentukan apakah ini bisa lanjut atau tidak, ini penting atau tidak untuk dilanjutkan. Seharusnya pada saat Zaskia mengatakan bahwa hari proklamasi adalah setelah azan subuh tanggal 32 Agustus, dia harusnya sudah tahu atau mungkin produser sudah bikin kode, oke, cut, kita ganti yang lain. Jangan diteruskan lagi. Ini sudah diteruskan, ditulis bempek nungging, diulang lagi sampai 3 kali. Jadi ikut dalam bercandaan ini juga. Jadi ini harus ada pelajaran. Apa yang sebenarnya terjadi? Serius diperkarakan ke jalur hukum karena diduga melakukan tindak penghinaan terhadap lambang negara. Benarkah Denny Cagur dan pihak Zaskia Gotik saling melempar kesalahan? Entahlah, yang pasti kini tidak hanya Zaskia, pihak keluarga Zaskia pun beramai-ramai menggulirkan permintaan maaf di hadapan rakyat Indonesia atas canda Zaskia yang kini berbuntut serius tersebut. Tapi ibarat nasi yang sudah terlanjur menjadi bubur, aksi canda Zaskia yang lancang mengulik lambang negara yang telah diperjuangkan dengan darah dan nyawa para pahlawan negeri ini terlanjur melukai hati publik sehingga tak dapat dicabut atau dipadamkan lagi cukup hanya dengan permintaan maaf seperti ini. Abah tong sekaget benar apa enggak ya, mungkin salah ngomong gitu ya, mohon dimaafkan seluas-luasnya. Ya saya juga, ya Neng juga orang Indonesia, saya juga orang Indonesia. Ya saya hormati orang-orang Indonesia, kemerdekaan ya saya hormati, saya hargai. Untuk seluruh masyarakat Indonesia, mohon dimaafkan Neng, mohon dimaafkan sebesar-besarnya karena di sini juga Neng masyarakat Indonesia juga, jadi nggak mungkin Neng sengaja menghina negara Neng sendiri yang Neng dilahirkan di sini dan Neng mencari uang di sini gitu. Jadi ya artinya Neng juga meminta kepada masyarakat untuk membuka pintu hatinya untuk selebar-lebarnya untuk memaafkan Neng ya. Indonesia ini bukan negara permohonan maaf ya, ini negara hukum ya. Semua tindak tanduk kita itu kan ada pagarnya ya. Orang membunuh kalau minta maaf masa kita mau terima, tapi kan tetap proses hukumnya ada. Orang mencuri tetap ada proses hukumnya. Orang menghina lambang negara itu harus melalui proses hukum juga. Permohonan maaf Zaskia saya rasa bisa saja kita maafkan, tetapi kan tindakannya itu sangat membekas dan memang itu masuk kejahatan ketertiban umum. Ya, itu pasal 154A KUH pidana ya, ancaman hukuman penjara 4 tahun. Tapi ini juga bisa berkembang. Ya. Karena pengembangan penyidik nanti kan akan terus. Ada juga tadi opini dari penyidik bahwa bisa juga dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ya, tentang kebangsaan, bendera dan lambang negara. Rona bahagia semakin mewarnai hari-hari Rina Nose. Belum sempat membawa kekasihnya Fahrul Razi ke Bandung untuk diperkenalkan kepada orang tuanya dan meminta restu. Kemarin tiba-tiba saja ayahanda Rina muncul di panggung The Academy 3. Seperti apa haru yang terjadi ketika untuk pertama kalinya Fahrul bertemu dengan ayahanda Rina. Menikah untuk yang ketiga kalinya, benarkah ayahanda Rina alat memberikan restu? Simak beritanya hanya di Hot Shot sesaat lagi.